Nah, terus terang aja, saya ini pendampingnya setia untuk anak saya. Pendamping setia. Jadi setiap latihan saya tungguin sampai selesai. Kemudian ada pertandingan saya antar, saya tungguin sampai selesai. Supaya anak ini juga punya rasa ketenangan lah dalam bermain, karena namanya juga masih anak-anak kan. Posisi kita sebagai orang tua, maka itu kita tidak boleh ikut campur yang namanya keputusan seorang pelatih ya. Jadi kita hanya bisa memberikan motivasi, tapi kita tidak bisa mengintervensi apapun keputusan pelatih. Tentu itu haknya pelatih. Hingga kita orang tua ini, karena kita sudah menyekolahkan anak kita, memasukkan anak kita di salah satu sekolah sepak bola, maka kita intinya kita sudah pada saat mereka di lapangan, maka itu yang punya wewenang, yang punya tanggung jawab untuk memberikan sesuatu adalah pelatihnya. Jadi orang tua kita hanya bisa mensupport aja, tapi tidak boleh mengintervensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kembali lagi kita berbincang santai. Kali ini dengan pelatih dari SSB Beruang Madu Sakti, yaitu Pak Puryoto. Mungkin teman-teman banyak yang belum kenal atau ingin kenalan lebih jauh, kita kenalan dulu dengan Pak Pur. Oke? Bagaimana kabar ini Pak Pur? Alhamdulillah kabar baik. Siap, alhamdulillah mantap. Nah, saat ini masih ngelatih di BMS kan? Alhamdulillah ya, masih. Siap. Nah, kita mungkin cerita-cerita sedikit ini Pak. Siap. Sebelum ngelatih di BMS, nah awal asal muasal berkecimpung di dunia sepak bola itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Awalnya sebenarnya kepingin jadi pemain profesional dulu awalnya. Cuman karena saya itu berasal dari sebuah desa sehingga fasilitas yang kurang mendukung. Nah, akhirnya kebetulan saya memiliki dua orang putra yang kebetulan laki-laki, maka akhirnya saya menyorong anak saya supaya bisa menjadi seorang pemain sepak bola. Nah, dari awal mula itu, maka kemudian setelah saya hijrah ke Balikpapan itu, kemudian anak saya tumbuh menjadi besar, kemudian ternyata hobinya sudah mulai kelihatan, itu hobi di sepak bola. Karena itu kemudian seringnya saya mendampingi anak saya ikut latihan dalam lapangan. Kemudian akhirnya ada terbersit keinginan supaya saya juga bisa mengarahkan anak saya, sehingga saya punya keinginan untuk menjadi seorang pelatih akhirnya. Walaupun kemarin mungkin di pemain mungkin saya belum sempat jadi pemain yang ya istilahnya yang profesional. Bermula dari karena hobi yang tidak tersalurkan, kemudian ternyata bisa disalurkan melalui anak saya. Sehingga untuk mendukung itu maka perlu juga kami akhirnya minimal saya juga punya basic seorang pelatih, sehingga maka karena itu, nah jadi akhirnya untuk supaya saya juga bisa memberikan motivasi ke anak saya, kemudian supaya motivasi itu juga ke jalan yang benar artinya. Jadi saya akhirnya menimba ilmu, akhirnya saya ikut yang namanya lisensi. Nah, salah itu tahun 2011 mungkin saya ambil lisensi, yaitu masih sebatas di nasional. Waktu itu saya ngambil, kalau tidak salah saya waktu itu di Jawa kan? Di Jawa ya? Jawa. Nah, itu sih awal mula saya berkecimpung akhirnya di sepak bola. Ya dari awal itu saya seringnya mengikuti anak saya, mendampingi latihan dan segala macam itu, akhirnya saya punya keinginan untuk itu. Dan kemudian waktu itu yang pertama kali memang saya ditawar untuk bergabung itu memang di BMS. Di BMS. Nah, Pak Pur ini ngambil lisensi tahun 2011 nih ya. Ya, saya sempat lihat juga piagamnya itu. Ya. Nah,
apa yang memotivasi Pak Pur ini untuk menjadi seorang pelatih, atau berdasarkan keinginan sendiri atau ada orang yang menyuruh untuk menjadi seorang pelatih? Kalau motivasi kemarin sebenarnya dari diri saya pribadi sih, sebenarnya kemarin tidak ada yang tidak ada yang istilahnya mendorong saya untuk terjun menjadi seorang pelatih. Cuman kemarin itu yang saya sampaikan tadi, bahwa saya kepingin anak saya itu maju di sepak bola, maka sebagai penunjang, jadi walaupun anak saya sudah masuk di sekolah sepak bola, kemudian bagaimana caranya setelah itu saya selaku orang tua juga bisa memotivasi, kemudian bisa mengarahkan dengan cara yang benar, kan seperti itu. Jadi akhirnya itu keinginan timbul dari diri saya sendiri sebenarnya. Oke, siap. Nah, pertama kali gabung nih di BMS berarti ya? Betul. Tawarin pertama kali gabung di BMS. Itu tahun berapa itu, Pak? Itu kurang lebih tahun 2015-an mungkin. Sekitar 15. 2015. Oke, berarti habis rentan ngambil lisensi dadang latih ya, jadi fokus ngeliat anak aja gitu. Betul. Oke, siap. Nah, terus terang aja, saya ini pendamping yang setia untuk anak saya. Pendamping setia. Jadi setiap latihan saya tungguin sampai selesai. Kemudian ada pertandingan saya antar, saya tungguin sampai selesai. Supaya anak ini juga punya rasa ketenangan lah dalam bermain, karena namanya juga masih anak-anak kan. Nah, ini yang mungkin perlu diulas sedikit ini. Siap. Anak-anaknya Pak Pur ini Wahyu sama Chandra. Nah, saya lebih melihat ke Wahyunya nih, Pak. Siap. Tadi Bapak bilang kan jadi pendamping setia di lapangan, di pinggir lapangan. Betul, untuk sang anak melihat bagaimana dia bermain dan lain sebagainya. Nah, dan juga ini si Wahyu ini pernah mentas di Filipina. Betul. Itu dalam ajang timnas pelajar ya, kalau nggak salah ya, timnas pelajar. Nah, itu tentu jadi kebanggaan sendiri sebagai seorang bapak terhadap anak. Nah, jadi bisa melihat perkembangan sang anak gitu. Nah, mungkin ada motivasi atau kata-kata yang disampaikan kepada anak untuk tetap tekun di sepak bola. Ya, betul. Jadi gini, kemarin kita selalu motivasi kepada anak saya, selalu saya motivasi jangan cepat berpuas diri. Jadi kayak kemarin contohnya waktu ada kesempatan mengikuti seleksi timnas pelajar, waktu itu yang usia 13 tahun. Usia 13 tahun itu pun perjuangannya sangat luar biasa sebenarnya. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena seleksi itu sendiri kemarin itu diadakan di Rio. Diadakan di Rio, kemudian dengan biaya sendiri. Kemudian waktu itu situasinya untuk daerah Kalimantan Timur dan Rio itu waktu itu masih musimnya kabut. Jadi penerbangan itu sangat terbatas. Makanya saya bilang tadi itu perjuangan yang sangat luar biasa, karena pada saat kita terbang ke sana itu kita hampir tidak bisa melanjutkan penerbangan dari Batam itu karena kabut. Nah, alhamdulillah kemarin karena mungkin yaitu karena izin Allah, sehingga pas itu penerbangan yang ke Riau itu kebetulan terakhir yang pesawat yang kita tumpangi itu. Setelah itu tidak ada penerbangan lagi. Jadi kalau kemarin itu misalkan sampai tertunda, kemungkinan ada kemungkinan kita terlambat waktu itu. Nah, jadi akhirnya ya alhamdulillah kita ada bisa mengikuti seleksi di Rio kemarin selama 4 hari. Kemudian setelah selesai daripada season terakhir langsung diumumkan dan alhamdulillah anak saya Wahyu lolos. Nah, lolos akhirnya, kemudian sudah dinyatakan lolos, kemudian dapat panggilan untuk TC selama 2 minggu. 1 minggu juga TC-nya di Rio. Kemudian di Rio, TC di Rio, kemudian 1 minggu dilanjutkan TC di Jakarta. Habis itu seminggu berikutnya langsung mengikuti event internasional yaitu Pinas Cup di Filipina, dan alhamdulillah juara 1 kemarin. Nah, kalau Bapak masih ingat nih,
tim pelatihnya dulu siapa ya, pelatih kepalanya gitu waktu di tahun itu? Saya itu sedikit agak lupa kemana namanya, karena tim kepala pelatihnya waktu itu orang berkebangsaan dari Belanda. Oh, dari Belanda. Dari Belanda. Oh, jadi asing ya? Asing. Oh, siap. Asing, tapi waktu apa itu berangkat mengikuti sekian event di Filipina itu yang mendampingin itu asistennya. Itu saya agak sedikit lupa itu coach siapa itu ya. Dari Indonesia ya? Dari Indonesia. Nah, itu saya lupa kemarin. Siap. Tapi yang pasti kepala pelatihnya kemarin pelatih asing. Tapi yang sudah lama di Indonesia sebenarnya. Ya. Nah, lepas tadi dari timnas pelajar, ya mungkin karirnya Wahyu bisa dibilang masih dalam tren yang positif karena sempat bergabung di Elite Pro Mitra Kukar kalau nggak salah ya, di Elite Pro Mitra Kukar ya. Dan saat ini tergabung di tim Porprov Balikpapan. Betul. Nah, kalau dilihat menurut Bapak sendiri nih, ini kan kompetisi memang sudah berhenti sekitar kurang lebih hampir 2 tahun karena pandemi COVID-19. Jadi kompetisi nasional banyak yang terhenti. Jadi si Wahyu saat ini masih tetap ikut berlatih bersama Porprov dan juga sambil kuliah. Betul. Ya, sambil kuliah. Nah, mungkin dari sudut pandangnya Bapak ini, peluang Wahyu untuk berkarir di sepak bola masih terbuka lebar kah atau bagaimana? Baik, dengan keadaan situasi yang seperti saat ini ya, walaupun mungkin ini situasinya mungkin lagi artinya kurang mendukung untuk karir di sepak bola, tapi paling tidak masih punya semangat lah, artinya masih semangat. Kemudian walaupun kompetisi tidak jalan, makanya sampai dengan saat ini memang Wahyu belum tergabung di tim manapun kan ya, karena memang kompetisi belum berjalan. Tapi mungkin masih ya, alhamdulillah kemarin masih terdaftar sebagai mungkin ada di tim bayangan Porprov ya, tim bayangan Porprov. Jadi ya, kalau untuk kesempatan untuk berkarir di sepak bola, saya rasa masih terbuka lebar, walaupun mungkin saat ini Wahyu sedang kuliah, tapi mungkin karena kebetulan yang dia ambil jurusan juga pas kebetulan jurusannya kan jurusan penjas itu, olahraga juga. Ya. Jadi artinya mungkin pada saat tertentu misalkan nanti ada rezeki untuk bergabung di tim liga, syukur-syukur mungkin waktunya masih bisa. Karena kebetulan alhamdulillah kemarin Wahyu juga masuk di kuliah juga melalui jalur prestasi tanpa tes kemarin. Jadi karena menggunakan prestasi yang lumayan tinggi kemarin, karena yang kita sertakan kemarin pada saat persyaratan untuk daftar ke kuliah kemarin, kita lampirkan sertifikat yang dari Pinaskap yang kemarin di usia 13 tahun timnas pelajar itu, sehingga ya alhamdulillah nilai juga alhamdulillah mendukung sehingga masuk di perguruan tinggi negeri di Unmul tanpa tes. Oke. Mungkin ini kita agak keluar konteks sedikit nih. Pak Pur ini kan pernah sebagai seorang orang tua, pernah juga sebagai pelatih. Mungkin kita mau bahas tentang Pak Pur sebagai orang tua dulu ini. Dan mungkin bisa buat pelajaran untuk orang tua yang saat ini tetap setia mendampingi anaknya berlatih di SSB maupun di kompetisi yang ada di Balikpapan. Nah, menurut Bapak nih, bukan masalah pernah ya, maksudnya orang tua itu harus bagaimana ketika mendampingi anaknya? Apakah tetap memberikan support atau melakukan intervensi? Karena akhir-akhir ini saya lihat di Balikpapan banyak nih orang tua yang melakukan intervensi. Nah, menurut Bapak bagaimana? Baik, kalau masalah itu begini, kalau boleh saya sedikit memberikan masukan mungkin kepada orang tua siswa yang anaknya memang
disekolahkan di sekolah sepak bola ini khususnya ya kalau kita pada saat kita posisi kita sebagai orang tua, maka itu kita tidak boleh ikut campur yang namanya keputusan seorang pelatih ya. Jadi kita hanya bisa memberikan motivasi, tapi kita tidak bisa mengintervensi apapun keputusan pelatih, tentu itu haknya pelatih. Hingga kita orang tua ini, karena kita sudah menyekolahkan anak kita, memasukkan anak kita di salah satu sekolah sepak bola, maka intinya kita sudah pada saat mereka di lapangan, maka itu yang punya wewenang, yang punya tanggung jawab untuk memberikan sesuatu adalah pelatihnya. Jadi orang tua kita hanya bisa mensupport aja, tapi tidak boleh mengintervensi. Walaupun kita mungkin, contohnya saya mungkin punya basic untuk pelatih, saya tidak bisa. Walaupun saya punya basic pelatih, saya tidak bisa atau tidak boleh sebenarnya itu untuk mengintervensi kepada pelatih di SSB tersebut. Kita tetap harus di situ kita berstatus sebagai orang tua. Itu yang kita harapkan seperti itu. Siap. Nah, ini Pak Pur, pernah kan sebagai pendamping nih sebuah tim, pas timnya Wahyu mungkin main mengalami kekalahan, entah itu gagal lolos kah atau kekalahan telak atau gagal juara, mungkin pernah merasakan. Nah, sikap daripada melakukan, kan saat ini kan ya itu tadi orang tua intervensi ke pelatih, kenapa kok bisa kalah, kenapa kok gagal juara atau bagaimana. Nah, mungkin ini mau sedikit saya minta masukan dari Bapak ketika tim itu kalah, penyampaian orang tua yang menonton itu kepada sang anaknya sendiri, terutama itu menurut Pak Pur itu bagaimana? Ya tentu kalau kita karena kita juga punya basic pelatih tadi kan, makanya kita tahu bahwa setiap pertandingan di situ pasti ada kalah ada menang. Siap. Dan makanya kita juga harus siap kalah dan siap menang. Makanya tentu saya selalu menyampaikan ke anak saya, terutama pada saat mereka bertanding kemudian mengalami kekalahan, ya saya sampaikan tetap semangat. Kekalahan bukan segalanya, bukan akhir dari apa itu, dari perjuangan kalian. Ya, jadi kekalahan itu jadikan cambuk, bukan dijadikan suatu beban. Jadi maka jadikan cambuk untuk bagaimana supaya kedepannya bisa kita lebih baik. Kemudian tentu kita harus berlatih lebih giat. Jadi kekalahan itu bukan berarti akhir dari segalanya. Saya selalu sampaikan bahwa kekalahan mungkin adalah kemenangan yang tertunda. Suatu saat kalian pasti akan mendapatkan kemenangan itu. Oke, siap. Nah, mungkin pesan yang mau disampaikan kepada para orang tua yang sampai saat ini masih tetap setia mendampingi anak-anaknya, terutama yang usia dini lah. Ya. Siapa tahu ada pesan sedikit. Ya mungkin pesan sedikit untuk orang tua yang saat ini mungkin anaknya masih dalam tahap pembelajaran kemudian latihan untuk menuju yang lebih bagus. Ya pesan saya mungkin hanya kalau anak itu tentu hanya kalau dari orang tua itu yang diinginkan orang tua tentu hanya support aja sebenarnya. Support dari orang tua, kita support betul, orang tua mensupport anaknya, kemudian kita percayakan kepada pelatihnya, apapun itu hasilnya orang tua hanya mensupport dan mensupport itu aja. Siap. Nah, mungkin terakhir nih, statusnya yang sebagai pelatih tapi mintanya sedikit aja, motivasinya buat pemain-pemain di Balikpapan. Kalau saya motivasi untuk anak-anak pemain di Balikpapan, karena untuk kita sebenarnya ini motivasinya ya latihan yang giat, kemudian percaya pada pelatih, kemudian tentu pergaulan. Nah, ini pergaulan ini menjadi salah satu faktor juga. Apabila kita mau jadi seorang pemain sepak bola yang bagus, maka kita bergaulnya juga sama. Kita juga harus pilih-pilih, artinya kita jangan sembarangan juga kita bergabung sama orang yang mungkin di luar dari konteks. Ya, jadi nanti dia akan terpengaruh. Nah, itu satu sih. Nah, jadi supaya intinya itu aja sih. Kalau yang paling pokok itu ya apa itu? Rajin berlatih lah. Rajin berlatih. Ya, rajin berlatih. Siap.
mungkin itu aja lah sedikit ya gambaran kita cerita tadi ke Pak Pur, background beliau sebagai orang tua dan juga sebagai seorang pelatih. Nah mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lain ya Pak Pur ya. Nah mudah-mudahan kita masih diberikan umur yang panjang untuk bertemu di hari-hari yang lain dan ngobrol-ngobrol lagi. Oke, mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa tonton, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.